Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari libur. Saya saya doakan semoga di hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah uh, mendukung channel ini, dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi para trader-trader pemula. Oke, untuk kali ini saya akan membahas berkenaan dengan candle rejection, candle penolakan harga, maksudnya candle rejection atau candle penolakan harga, dan candle pembatalan ya. Maksudnya perbedaannya ya, dilihat dari sisi perbedaannya. Oke. Yang pertama, suatu candle rejeksi atau penolakan ya. Itu sangat berbeda dengan candle pembatalan harga ya. Mungkin kalau sekilas itu hampir kita itu susah ya untuk membedakan ya. Rejeksi atau penolakan dengan pembatalan harga ya. Jadi pada poin umumnya biasanya rejeksi atau penolakan itu lebih kepada ciri-ciri reversal ya. Kalau untuk pembatalan harga itu lebih kepada FTT ya. Jadi gini, suatu harga ketika kita lihat contohnya dia mengarah tren lagi naik ya, tren lagi naik seperti ini ya. Ini kan arah trennya naik, kemudian lahirlah suatu candle hijau seperti ini ya, di atas sumbunya panjang. Itu adalah ciri-ciri suatu candle penolakan atau candle pembatalan harga. Maksudnya candle rejection ya, candle rejection atau penolakan harga ya, dimana ketika dia mencapai level sini dia ditolak oleh harga atau oleh resisten sebelah sini ya. Nih. Dan ini adalah suatu ciri-ciri akan adanya reversal. Kita harus mencari suatu pendukungnya seumpama ini informasinya penurunan ya, itu suatu dukungan untuk memaksimalkan kinerja atau fungsi daripada penolak rejection atau penolakan harga itu sendiri ya, yang dilahirkan oleh candle ini. Nah, tadinya candle hijau itu dia mencoba untuk menaikkan level harga sampai ke atas di area sini ya, di area sini. Tapi sebab di sini itu adanya resisten itu mempunyai perintah turun jika terbentuk di waktu itu. Tapi jika resisten itu terbentuk di periode sebelumnya, itu mempunyai fungsi benteng atau pertahanannya untuk melawan ketika harga itu akan menaikkan level harga ya. Nah, ini kan di sini kan tren lagi turun ya. Terus di sini mencoba untuk naik. Kemudian lahirlah candle rejeksinya ya. Nah, terus apakah ditunaikan sebuah candle rejeksi ini? Kita menunggu suatu konfirmasinya. Dan di sini lahirlah candle merah, informasinya kenaikan. Ini area support. Sangat riskan ketika kita akan open posisi sell. Ya, sangat riskan ketika kita akan posisi sell. Tapi di sini kita hanya mengetahui saja ya, untuk fungsi daripada candle ini adalah sebagai rejection harga yang tadinya ingin naik, dia diturunkan konfirmasinya dan membuat sebuah resisten yaitu candle merah. Tapi di sini dikerjakannya oleh candle sama juga penolakan harga juga. Ciri-ciri reversal dari momen yang baru saja terbentuk yaitu tren penurunan ya. Perintah resisten ini dikerjakan oleh dua candle ini tapi tidak maksimal, tidak bisa menembus area support sebelah sini. Tapi seumpama dia itu candle merah ini seperti ini lahirnya. Bentar.
dia lahirnya seperti ini, maka harga selanjutnya kemungkinan akan turun, ya, akan turun. Paham ya? Sekaligus kalau seumpama ini merah seperti ini, sekaligus dua candle ini itu adalah candle pembatalan harga, ya. Pembatalan harga, paham ya? Jadi ciri-ciri dari rejection ketika dia lahir candle seperti ini, ya. Seumpama ini ya, ini seumpama kok lahirnya candle merah panjang seperti itu menembus sebuah support, maka fungsi daripada candle ini itu membatalkan sebuah harga, ya. Harganya ingin naik, ya. Di sini membentuk support tapi dibatalkan oleh dua candle ini. Hampir tipis ya bedanya ya. Nah, secara spesifik candle-candle rejeksi itu dia mempunyai body dan sumbu yang panjang ya, bodinya kecil, sumbunya panjang. Itu kebiasaan seperti candle doji ya, seperti candle doji tapi masih mempunyai body ya. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Jadi kalau sudah lahir candle-candle seperti itu, kita harus tunggu konfirmasinya, ya. Oke, nih candle ini maaf ya, tadi saya jeda sebentar sebab anak saya manggil. Oke ya. Jadi itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini tren lagi naik, ya. Lagi naik, lahirlah candle ini, ya. Lahirlah candle ini. Ini adalah sebuah ciri-ciri hadirnya candle reversal ya. Candle ciri-ciri reversal yaitu adanya penolakan atau rejection harga. Dan kemudian dia melahirkan sebuah resisten di sini. Ya. Ketika lahir di sini kita bisa open posisi sell di close harga candle ini ya. Nah, selama 3 menit lebih kurang ya. Nah, ini tren lagi naik ya. Jadi lebih baik ketika tren lagi naik itu alangkah enaknya itu sebetulnya kita itu follow the trend ya, artinya mengikuti tren yang lagi berjalan ya. Jadi kita cukup mengenali apa, yaitu candle-candle pembatalan harganya. Nah, seperti ini ya, lahir suatu candle pembatalan harganya, tapi informasinya ini ke bawah ya. Nah, ini kan di sini berbolak-balik harganya ya. Apakah di sini akan menjadi candle merah dan membentuk resisten? Ketika dia membentuk resisten, maka kemungkinan dia akan menjadi sebuah market sideways ya. Tapi kita lihat di sini ada resisten, di sini ada support, di sini support, di sini resisten. Itu terlalu berdekatan ya. Nah, kita lihat ke belakang. Apakah di belakang itu ada sebuah market yang sideways? Ya. Nah, ternyata di sini ada suatu market yang sideways ya. Jadi kemungkinan harga ke depan itu akan membentuk area sideways ya. Itu baru kemungkinan. Ya. Makanya kalau market sideways dia dilalui, ke depan kemungkinan besar akan menjadi market sideways. Ya, paham ya? Bang, untuk candle pembatalan harga, apa itu harus dilakukan oleh satu candle, Bang? Tidak ya. Pembatalan harga itu yang sempurna memang dilahirkan oleh satu candle. Yang tidak sempurna itu lebih daripada satu candle. Kalau bisa informasinya itu searah dengan sebuah perintahnya atau trennya ya, untuk dukungan yang kuat ya. Nah, seperti ini memang sudah terbentuk suatu pembatalan harga sudah terbentuk suatu pembatalan harga ya. Jadi ini resisten, terus lahirlah candle hijau ini membentuk sebuah support baru yang tidak bisa menembus support ini ya. Terus lahir lagi candle ini tapi di area sebuah resisten lagi. Nah, kalau kita yakin di sini kita bisa open posisi buy. Tapi kalau tidak yakin ya jangan, sebab di sini sebuah resisten kan. Nah, tapi tren lagi naik dukungannya.
Ya, di sini supportnya tidak bisa saling menembus. Ini adalah FTT. Ya, FTT, follow the trend. Nah, apakah candle ini akan melahirkan sebuah resisten? Dan ini informasinya ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ya. Ini informasinya juga ke bawah. Jadi harus berhati-hati ya. Kita lihat time frame yang lebih besar lagi. Time frame yang lebih besar lagi, dia trennya lagi kenaikan. Kuat kenaikannya ya. Baru saja terlahir sebuah support dan lahirlah follow the trend terbaru, ya. Oke. Nah, sudah di area resisten, sangat berbahaya ketika kita mau open posisi buy ya. Sangat riskan. Setidaknya kita tunggu hasil daripada lahirnya candle ini itu membentuk candle apa. Oke. Yang jelas di time frame 5 menitnya itu sebuah tren kenaikan ya. Dan sekarang berjalan di time frame 1 menit ini membentuk sebuah resisten ya. Resisten itu mempunyai perintah penurunan ya. Kita lihat informasi-informasi dari candle sebelumnya itu mengarah kepada penurunan ya. Dominan kepada penurunan dan tren lagi kuat naik ya. Oke ya teman-teman, paham ya untuk candle-candle rejeksi itu? Intinya candle yang mempunyai sumbu, candle yang mempunyai rejeksi harganya ya, yang mempunyai rejeksi harganya yaitu berupa sumbu ya. Biasanya di saat dia tren naik, lahirlah candle itu ya, lahirlah candle itu dan dikonfirmasi ya, dikonfirmasi membuat sebuah resisten. Terus dia turun. Jadi ini sah menjadi sebuah ciri-ciri sebuah rejection ataupun reversal ya. Informasi bahwa tren itu akan berbalik arah ya. Nah, makanya sebelum kita itu open posisi, pastinya kita sudah paham kita mau arahnya kemana, FTT kah atau reversal. Dengan apa? Melihat ciri-ciri daripada reversalnya sebelum kita melanjutkan untuk follow the trend ya. Bang, ini apa bisa disebutkan dengan ciri-ciri reversal ya, dua candle hijau ini? Kalau untuk secara informasi itu memang semua penurunan. Tapi kalau untuk secara ciri-ciri reversal itu candle ini masih kurang sempurna ya untuk dijadikan suatu ciri-ciri reversal harga. Ya, masih kurang sempurna. Tapi kita melihat dari apa informasi-informasi yang dilahirkan oleh candle hijaunya. Ya. Terus tadi di sini sudah lahir sebuah resisten. Nah, dari lahirnya sebuah resisten ini kita melihat di belakang itu ada resisten terjauhnya, dia berada di situ. Jadi untuk tren selanjutnya, untuk harga selanjutnya kita lihat bahwa dukungan untuk penurunan itu kuat ya. Ya. Jadi itu ya. Sekarang tren lagi berjalan untuk turun. Kalau kita bertrading itu ketika kita sudah profit, jangan kok kita langsung open posisi walaupun itu meyakinkan untuk turun ya ataupun untuk naik lagi. Tapi kita ya setidaknya analisa dulu lah, karena hal yang terburu-buru itu kurang bagus hasilnya ya. Nah, apalagi tren ini lagi naik. Takutnya ketika kita open posisi sell di sini selama 3 menit, di area sini atau area sini itu akan membentuk suatu rejeksi yang menandakan bahwa akan adanya suatu reversal harga. Kalau dilihat lagi ya follow the trend lagi dari trend globalnya. Tapi kalau dari periode ini, kalau di sini lahir suatu candle rejeksi, berarti ini adalah reversal harganya. Ya. Mana ciri-cirinya? Ini sudah terlahir. Ciri-ciri
bahwa candle itu akan ada reversal. Tapi ketika dia menjadi candle merah seperti ini, itu fungsinya itu untuk penerusan ya. Candle reversal ini fungsinya untuk penerusan. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama itu dia menolak harga dan trennya itu berubah haluan. Yang kedua meneruskan tren. Ya, fungsi daripada candle ciri-ciri reversal ataupun candle rejeksi ya. Candle rejeksi atau penolakan itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu untuk reversal, yang kedua untuk meneruskan tren ya. Paham ya? Nah, ini kan menjadi konfirmasi apakah kita open posisi sell? Ya jangan, ini kan area support ya, bahaya. Saya tidak menyarankan ya, terserah Anda lah, terserah teman-teman. Kalau memang yakin ya silahkan, itu gaya trading Anda sendiri, gaya trading Anda masing-masing ya. Tapi kalau saya memang tidak lah ya. Nah, ini tren lagi berjalan kenaikan sangat kuat. Walaupun dia ada turun ya, turun sebentar, itu tetap dia poinnya itu seperti tangga ya, seperti tangga yang support-supportnya tidak saling ditembus. FTT secara global ya, FTT secara global ini reversal secara periode terpendeknya. Paham ya? Nah, ini kan ini lahir support lagi, dia tidak bisa menembus ini ya. Jadi fungsi candle ini kemungkinan itu akan membatalkan harga ya, akan membatalkan harga. Paham ya? Jadi tren lagi kuat naik, lahir candle ini, terkonfirmasi oleh candle ini ya. Secara dukungan itu kuat untuk penurunan. Ini informasinya penurunan, ini baru terjadi sebuah resisten, perintah penurunan ya. Di sini resisten terbaru lagi, perintahnya penurunan juga. Tapi dia kan saya bilang di area support, berbahaya ya di area support. Walaupun dia mempunyai konfirmasi, tapi di area support itu sangat berbahaya. Bisa langsung dia itu kekuatannya tanpa ada sumbu-sumbunya ya, langsung kekuatannya naik. Sebab apa? Didukung oleh tren kenaikan juga ya. Nah, ini ciri-ciri bahwa akan adanya reversal, dikonfirmasi, terus lahirnya support ya. Reversal ini, ciri-ciri reversal ini dikonfirmasi oleh ini tapi dibatalkan oleh candle hijau ini. Yang membatalkan ini pembatalan sempurna bang, sempurna, sebab sebuah resisten dibatalkan oleh satu candle ya, sebuah perintah dibatalkan oleh satu candle. Paham ya? Jadi itu kenapa di sini dia turun bang, karena di area resisten, sudah di area benteng ya. Jadi ketika di area benteng memang sangat rawan. Kenapa yakin bang? Yakin sebab di sini lahir support. Sini supportnya tidak bisa tertembus. Tren secara global lagi kenaikan ya, sangat yakin. Keyakinan itu kan pada diri sendiri ya. Jadi tidak bisa bahwa keyakinan itu dipaksakan ya, nggak boleh. Nah, makanya saya selalu bilang temukan gaya trading masing-masing ya, agar kita dapat menikmati sebuah kenyamanannya. Paham ya? Nah, di sini nih lahir lagi ciri-ciri candle reversal ya. Ciri-ciri adanya penolakan harga lahir di sini. Ya, apakah di sini harga akan ditolak ke bawah? Maksudnya akan terkonfirmasi ke bawah? Apa dia akan membentuk suatu candle hijau yang bisa menembus resisten sebelah sini? Ya. Nah, jika ini terkonfirmasi candle hijau, maka ini fungsinya sebagai penerusan. Apakah akan diteruskan ke atas? Ya kita belum tahu sebab di sini ada sebuah resisten. Ya. Kalau resisten ini bisa ditembus ya kemungkinan dia akan naik ke atas lagi. Ya. Fungsi daripada candle ini adalah penerusan tren. Ya. Ini informasinya ke atas. Paham ya? Nah, resisten ini dibatalkan oleh candle ini. Paham ya?
Jadi candle pembatalan harga itu biasanya kita pakai di tren FTT ya. Ini seperti itu ya. Candle ciri-ciri reversal itu candlenya mempunyai sumbu-sumbu yang panjang, bodinya tipis-tipis ya, seperti itu. Mungkin kalau tim anak-anak yang masuk ke kelas DC, teman-teman yang masuk ke kelas DC mungkin lebih paham ya daripada saya untuk candle reversal. Sebab di DC diajarkan benar-benar ya, dari PDF, dari video. Itu luar biasa ya untuk DC. Teman-teman yang ingin masuk kelasnya silahkan bisa hubungi adminnya ya. Nah, saya kan hanya belajar dari video-video yang sudah di share di YouTube dari DC ya. Tapi terima kasih banyak kepada tim DC, kepada Bang Agam juga. Terima kasih banyak atas ilmunya. Nah, ini lahir lagi ciri-ciri reversal di area resisten, tapi resisten ini sudah berhasil ditembus ya. Apakah ciri-ciri reversal ini akan dikonfirmasi oleh harga ini yang lagi berjalan? Kita lihat saja ya. Tapi yang jelas tren ini baru menuju kenaikan. Apakah ini candle ini sama dengan candle ini ya? Fungsinya sebagai penerusan. Ya, kita lihat time frame di lebih besarnya lagi. Ya, ternyata lahir resisten. Nah, candle ini membatalkan perintah daripada resisten ya, membuat sebuah support terbaru. Kemungkinan harga kedepannya itu masih akan ada kenaikan. Tapi dia berada di area resisten ya. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati ketika berada di area resisten. Informasinya penurunan di time frame 1 menitnya. Apakah ciri-ciri reversal ini di sini akan lahir candle merah? Ya. Tapi informasinya ini penurunan juga, ini penurunan juga ya. Ini membuat sebuah support, apakah support ini bisa ditembus? Dan ciri-ciri reversal ini dikerjakan di candle selanjutnya di sebelah sini, dikonfirmasi sebelah sini. Kita lihat saja ya. Jadi itu ya teman-teman, perbedaan daripada candle-candle ciri-ciri reversal itu atau penolakan harga atau rejection itu adanya rejection harga ya, yang biasanya itu di ujung tren ya, ditandai dengan sumbunya itu panjang ya, sumbunya panjang, bodinya tipis, dan membutuhkan suatu konfirmasi ya, membutuhkan suatu konfirmasi. Untuk candle pembatalan harga juga dia biasanya adanya resisten dibatalkan ya. Syukur-syukur satu candle ini membatalkan fungsi daripada perintah sebuah resisten ini kan, seperti ini. Maka ini adalah candle pembatalan harga yang secara fungsi itu meneruskan harga dari tren kenaikan. Tapi kalau secara tren yang baru terbentuk ini ciri-ciri reversal, tren turun, di sini terkonfirmasi support, dia naik. Support ini tidak bisa menembus sebelah sini, saling berkaitan ya. Nah, ternyata di sini lahir lagi support ya. Nah, tuh lahir lagi support. Tapi tuh tidak bisa ditembus resisten ini dan menjadi ciri-ciri candle reversal. Apakah di sini akan dijawab candle reversal itu menjadi penurunan kembali, atau di sini akan terkonfirmasi lahir candle kenaikan ya. Artinya terkonfirmasi penerusan tren ya, paham ya? Candle reversal ciri-cirinya fungsinya itu untuk membalikkan harga. Yang kedua ciri-cirinya fungsinya untuk meneruskan sebuah tren yang baru terlahir ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau ini menjadi konfirmasi kuat untuk turun ya, maka tren selanjutnya turun ini fungsinya sebagai pembalikan arah harga ya. Paham ya? Tapi bisa dibatalkan oleh tim pembatalan harga seperti ini ya, maksudnya seperti candle-candle hijau yang besar itu langsung memakan habis resisten sebelah sini atau perintah sebelah sini, langsung dimakan habis, itu dibatalkan ya. Ini kan lahir sebuah ciri-ciri reversal.
ketika ini menjadi candle hijau ya, ketika menjadi candle hijau, maka resisten ini dibatalkan oleh candle ini ya. Nah, kita lihat lagi, scroll back ke belakang lagi ya. Nah, nih. Ini lahir ciri-ciri reversal, dia turun ya. Tapi candle ini membatalkan harga yang dia menuju penurunan dan menembus sebuah resisten ya, dan harga naik. FTT dari sini, dari globalnya. Tapi kalau dilihat dari sini, tren yang terbaru, support ini menjadi sebuah kekuatan tambahan untuk support sebelah sini ataupun tren kenaikannya, paham ya. Nah, momen FTT, tapi FTT-nya itu masih ada sedikit candle-candle merah yang 3 biji seperti itu ya. Artinya koreksinya itu tidak terbentuk oleh satu candle, tapi lebih daripada satu candle ya. Ini juga perintah kenaikan dibatalkan oleh 3 candle ini. Tapi yang terbentuk candle-candlenya ini candle-candle ciri-ciri reversal, dibatalkan oleh candle merah ini, tapi dibatalkan lagi oleh candle hijau, trennya jadi naik, paham ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail dan gamblangnya ya. Kalau ingin lebih detail lagi ya masuk tim DC, paham ya, paham ya. Nah, ini lahir ciri-ciri reversal tadi ya, dan ini resisten, tapi lahirnya candle-candle seperti ini. Saya tidak berani ya lahirnya candle-candle seperti ini, jadi saya tidak berani ya untuk open posisi. Risiko ya, risiko. Ada sebagian teman-teman kita yang berani karena sudah mempunyai ya, sudah terbiasa, sudah mempunyai ilmunya. Dan kalau teman-teman nggak berani ya jangan, kalau ragu jangan ya, jangan. Ini lahir ciri-ciri candle reversal ya, penolakan harga, ditolak di area apa? Support. Apakah ini menjadi konfirmasi harga itu untuk naik lagi dan menembus sebuah resisten ya? Ketika harga itu mengkonfirmasi, maka secara sah tren itu menuju kenaikan kembali ya, paham ya. Saya agak sedikit ini ya, kurang sehat lah, jadi maaf lah ya, penjelasannya kurang semangat, mungkin karena efek daripada body yang kurang fit ya. Kemarin sempat hujan-hujanan, jadi hari ini memang ngedrop banget. Oke ya, itu teman-teman ya. Nah, ini sekaligus juga membatalkan perintah daripada ini untuk penurunan, dan di sini lahir sebuah candle ciri-ciri reversal ya. Apakah ini menjadi konfirmasi tapi sudah menembus resisten? Kalau di sini dia tidak bisa menembus support ini, kemungkinan besar dia akan naik. Kalau berhasil menembus support sini, kemungkinan besar dia akan, harganya akan menjadi sideways ya, market sideways. Ya, kalau udah kayak gitu kita scroll lagi ke belakang, apakah dia membentuk sebuah market sideways? Ternyata di area sini ada sebuah market sideways ya. Jadi hati-hati ya, sedikit market sideways itu membentur. Jadi ketika membentur suatu market sideways, dia kemungkinan besar akan menjadi sideways ya. Tapi jangan terlalu jadi patokan lah ya, karena saya juga ya tidak mempunyai guru, saya juga bukan guru, saya juga hanya belajar ya. Jadi analisa saya itu ya analisa sendiri, menurut saya sendiri, gaya trading saya sendiri. Kalau teman-teman semua kan itu mempunyai mentor, jadi sudah ada yang mengarahkan lah ya. Jadi kita itu harus menghormati gaya trading orang lain ya, karena di trading ini kan nggak ada undang-undang tertulis tentang pembacaan pola candle, analisa itu kan nggak ada yang tertulis ya. Jadi semua orang berhak untuk menyuarakan analisa masing-masing ya. Walaupun kita menolak ya, kita harus menghormati. Sebab apa? Ya itu kan menurut analisa orang lain, menurut analisa kita lain, ya udah kita gunakan analisa kita. Orang lain ya biar menggunakan orang lain, analisa orang lain. Intinya sama-sama profit kan seperti itu. Oke ya, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Semoga channel saya ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi orang banyak ya.
Oke, itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, untuk pembahasan lain kali mungkin ciri-ciri reversal, yaitu candle rejection dan candle pembatalan harga, itu akan lebih detail lagi ya. Soalnya hari ini memang agak kurang semangat lah karena kurang fit ya. Intinya pada poin intinya bahwa ciri-ciri reversal itu biasanya itu candlenya itu mempunyai sumbu-sumbu yang panjang, bodinya tipis-tipis ya seperti ini. Nah, untuk ciri-ciri itu reversal ya, penolakan harga, candlenya itu seperti itu. Dan biasanya dia mempunyai fungsi itu untuk membalikan tren arah harganya itu sendiri atau untuk penerusan ya. Nah, seperti ini ya, itu bisa mempunyai fungsi dia itu reversal ataupun penerusan. Nah, untuk candle pembatalan harga adalah membatalkan suatu perintah ya. Dan pembatalan harga itu biasanya itu hanya terjadi di momen FTT ya. Hanya terjadi di momen FTT. Kalau reversal itu kan bisa FTT, bisa momen reversal ya, candle-candle rejeksi ya. Oke ya. Itu saja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.